Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai materi tentang analisis titik impas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vica Wahyunita dan rekan saya yaitu Ais Susanti. Materi pertama yaitu mengenai pengertian titik impas. Titik impas atau break-even point merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, di mana antara pendapatan dan biaya pada jumlah yang sama, sehingga labanya adalah 0. Tujuan titik impas yang pertama yaitu mendesain spesifikasi produk, yang kedua yaitu menentukan harga jual per satuan, yang ketiga yaitu menentukan jumlah produk atau minimal penjualan agar tidak mengalami kerugian, yang ketiga yaitu memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima yaitu merencanakan laba yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yaitu rumus untuk menghitung titik impas. Dengan rumus matematik, ada 4 rumus yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumus 1 dari Kashmir tahun 2017 dengan rumus BEP sama dengan FC per P dikurang PC per unit, di mana BEP adalah analisis titik impas atau break-even point, FC biaya tetap atau fixed cost, VC biaya variabel per satuan atau variable cost, P harga jual per satuan atau price, S jumlah penjualan atau sales volume. Yang kedua, rumus 2 dari Kashmir tahun 2017 dengan rumus BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per S, di mana BEP adalah analisis titik impas atau break-even point, VC biaya variabel persatuan atau variable cost, FC biaya variabel atau fixed cost, P harga jual persatuan atau price, S jumlah penjualan atau sales volume, 1 konstanta. Rumus yang ketiga yaitu dari Jumingan tahun 2014 dengan rumus BEP sama dengan FC per MIR, di mana BEP adalah analisis titik impas atau break-even point, FC biaya tetap atau fixed cost, MIR rasio pendapatan margin atau margin income ratio. Untuk mencari MIR adalah 1 dikurang VCR. VCR itu sendiri adalah variable cost ratio. Rumus keempat yaitu dari Jumingan tahun 2014 dengan rumus BEP sama dengan FC ditambah VC pada BEP ditambah 0, di mana BEP adalah analisis titik impas atau break-even point, FC biaya tetap atau fixed cost, VC pada BEP adalah persentasi biaya variabel atau variable cost dari penjualan pada titik impas. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Soalnya, CV Pesona Jaya memiliki usaha di bidang aksesoris dengan data sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 2.400.000, biaya variabel sebesar 3.200.000, harga jual aksesoris per unit sebesar 10.000, volume produksi aksesoris sebesar 800 unit. Nah, pertanyaannya, hitunglah titik impasnya baik dalam unit maupun rupiah. Penyelesaiannya yaitu kapasitas produksi 800 unit, harga jual per unitnya 10.000. Nah, kita ingin mengetahui berapa sih kira-kira jika kapasitas produksinya 800 unit dan harga jual per unitnya 10.000, berapa sih total penjualannya? Yaitu tinggal dikalikan saja, jadi 800 unit dikali 10.000 yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya, fixed cost per unit
yaitu 2.400.000 dibagi 800 yaitu 3.000 per unit. Variable cost per unitnya 3.200.000 dibagi 800 yaitu 4.000 per unit. Nah, selanjutnya kita masuk ke formula break even point. Secara kuantitinya rumusnya yaitu fixed cost per P dikurangi V, yaitu 2.400.000 per 10.000 dikurangi 4.000 yaitu 400 produk. Dan yang terakhir yaitu break even point secara rupiahnya tinggal masukkan saja, yaitu rumusnya fixed cost per 1 dikurangi V per P. Jadi 2.400.000 per 1 dikurangi 4.000 per 10.000 yaitu 4 juta rupiah. Berikutnya yaitu soal kedua. Soalnya PT Indah Pesona memproduksi dan menjual suku cadang khusus untuk telepon genggam pintar. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan dengan format margin kontribusi untuk tahun yang baru saja berakhir. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Yang pertama, penjualannya 20.000 unit yaitu dengan total 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu beban variabelnya 600 juta rupiah, margin kontribusinya 400 juta rupiah, beban tetapnya yaitu 140 juta rupiah, dan laba operasinya yaitu 260 juta rupiah. Pertanyaannya, tentukan yang pertama titik impas dalam unit maupun rupiah. Yang kedua yaitu jika perusahaan mentargetkan laba sebelum pajak sebesar 160 juta rupiah, berapakah jumlah unit yang harus terjual? Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama mencari titik impas dalam unit dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Total biaya tetapnya yaitu 140 juta dibagi harga jual per unitnya yaitu 50.000 dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu 25.000, yaitu total titik impas dalam unitnya yaitu 5.600 unit. Selanjutnya yaitu titik impas dalam rupiah. Margin kontribusi per unitnya yaitu dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unitnya yaitu 50.000 dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu 25.000. Jadi total margin kontribusi per unit yaitu 25.000. Selanjutnya rasio margin kontribusi. Rumusnya yaitu margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Margin kontribusi per unitnya yaitu 25.000 dibagi harga jual per unitnya yaitu 50.000. Jadi total rasio margin kontribusinya yaitu 0,3. Selanjutnya, titik impas dalam rupiah yaitu dengan rumus total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Total biaya tetapnya yaitu 140 juta dibagi rasio margin kontribusinya yaitu 0,3. Jadi total titik impas dalam rupiahnya yaitu 466 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba sebelum pajak dengan rumus total biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, total biaya tetapnya yaitu 140 juta ditambah laba sebelum pajaknya yaitu 160 juta dibagi harga jual per unitnya yaitu 50.000 dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu 25.000. Jadi totalnya 300 juta dibagi 25.000 yaitu 12.000 unit. Nah, jadi jika perusahaan mentargetkan laba sebelum pajaknya sebesar 160 juta rupiah, jumlah unit yang harus terjual yaitu 12.000 unit. Soal yang ketiga yaitu tentang tingkat keamanan atau MOS. Tingkat keamanan merupakan hubungan atau selisih antara penjualan yang telah direncanakan
atau dianggarkan perusahaan dengan penjualan pada BEP. Untuk contoh soalnya, PT Andra Beach merencanakan penjualan produk sebanyak 550 juta pada saat titik impas BEP sebesar 350 juta. Hitunglah berapa nilai keamanan penjualan produk. Diketahui penjualan per budget yaitu 550 juta, penjualan per titik impas 350 juta, dan ditanyakan berapa nilai keamanan penjualan produk atau MOS. Jawabannya, yang pertama untuk penjualan MOS direncanakan dengan rumus MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. MOS sama dengan 550 juta dibagi 350 juta dikali 100% sama dengan 157,14% dan dibulatkan menjadi 157%. Yang kedua, penjualan MOS-nya dengan rumus MOS sama dengan penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. MOS sama dengan 550 juta dikurangi 350 juta dibagi 550 juta dikali 100%. Dan hasilnya 36,36% dibulatkan menjadi 36%. Berdasarkan perhitungan tersebut, batas aman penjualan MOS sebesar 36%. Tidak boleh turun dari penjualan yang telah direncanakan sebesar 57%. Untuk MOS ditentukan berdasarkan hasil penjualannya, yaitu yang pertama penjualan direncanakan 57% dikali 350 juta, hasilnya yaitu 199.500.000. Sedangkan penjualan MOS-nya 36% dikali 550 juta, hasilnya 198 juta. Soal yang keempat tentang pengaruh perubahan jumlah biaya variabel. PT Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha kain. Data yang dimiliki PT Nusantara yaitu kapasitas produksi sebesar 100 unit, harga jual per unit 4.000, jumlah biaya tetap sebesar 140 juta, jumlah biaya variabel sebesar 240 juta. Pada biaya variabel, PT Nusantara mengalami kenaikan 20% dari biaya sebelumnya. Hitunglah perubahan kenaikan dan penurunan BEP. Untuk BEP yang mengalami penurunan, BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi PC per S. BEP rupiah sama dengan 140 juta dibagi 1 dikurangi 240 juta dikali 80% dan dibagi 400 juta. Hasilnya 269.230.769. BEP unitnya yaitu 269.230.769 dibagi 4.000, hasilnya 67.308. Dari perubahan biaya variabel tampak terjadi penurunan 20% sebesar 125.000 menjadi 67.308 karena BEP akan berubah apabila terjadi perubahan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.